Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Video kali ini berisi tentang permasalahan yang sering disampaikan para pelaku bisnis dalam proses mengelola keuangan bisnisnya. Semoga video ini dapat menjadi masukan dalam proses membenahi pengelolaan keuangan bisnis. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih teman-teman Pak Herdi dan moderator. Siapa ini? Revita. Ya. Oke. Nanti saya akan bacakan beberapa. Kalau masih ada pertanyaan, silakan segera teman-teman untuk menanyakan. Ya. Saya langsung mulai aja, Pak Herdi, untuk memulai membacakan pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, sesuai prinsip akunnya nih, saya mengelola restoran. Selama ini metode pencatatan persediaan barang masih menggunakan metode periodik yang mengharuskan untuk melakukan stok opnam bulanan dan tahunan. Tapi tadi saya tertarik dengan metode perpetual. Untuk mengubah metode pencatatan yang ada saat ini, bisakah saya melakukannya dengan cara mengkombinasikannya terlebih dahulu? Mungkin dengan cara menggunakan metode perpetual untuk produk atau barang yang tahan lama seperti peralatan dan bahan kering lainnya. Sedangkan untuk produk basah masih bisa menggunakan metode periodik. Apakah saya bisa melakukan seperti itu, Pak Herdi? Silakan, Pak. Iya. Untuk penerapan metode dalam kegiatan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi, contohnya untuk prinsip konsistensi ya. Prinsip konsistensi ini menyatakan bahwa metode ataupun cara dalam menjalankan kegiatan akuntansi tidak boleh inkonsistensi, jadi berubah-ubahan dalam suatu periode kegiatan akuntansi. Itu harus disebutkan juga alasannya dilakukan perubahan itu. Seandainya pun disetujui oleh para pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan metode dalam menjalankan kegiatan akuntansi, itu akan dicantumkan dalam laporan catatan akuntansinya. Sehubungan dengan prinsip tadi untuk pencatatan persediaan ya, dari sebenarnya untuk keduanya juga mempunyai metode tersebut. Memantau seandainya terjadi perbedaan atau selisih di dalam pengelolaan persediaan, di mana metode perpetual ini menekankan bahwa setiap terjadinya transaksi baik keluar maupun masuk persediaan akan tercatat dengan rinci dan akurat gitu ya. Sehingga pada saat terjadi perbedaan antara fisik dengan data itu akan cepat tertelusuri. Namun tetap juga pada saat kita menjalankan metode perpetual perlu juga melakukan perhitungan fisik secara periodik ya. Jadi nggak dilepas bahwa dengan menjalankan metode perpetual ini otomatis tidak melakukan stock of name gitu. Sedangkan untuk metode periodik ini mau nggak mau harus melakukan stock of name secara berkala. Karena mutasi yang dilakukan atau yang terjadi tidak akan bisa terpantau secara waktu ke waktu ya, karena sifatnya periodik gitu ya. Sehingga wajib sekali dengan metode periodik dalam pencatatan metode perpetual pun tetap harus melakukan perhitungan fisik dari pengelolaan persediaannya. Apakah setiap laba bersih usaha akan secara otomatis menyebabkan terjadinya perubahan modal? Dan bagaimana jika seorang pemegang saham suatu perusahaan memiliki hutang pada perusahaan atas pembeliannya yang tidak dibayar hingga penutupan suatu periode akuntansi? Apakah hal tersebut juga langsung mengurangi modal yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut? Jadi yang menyebabkan perubahan modal itu yaitu laba yang tidak dibagikan. Jadi laba bersih yang diperoleh dalam suatu periode apabila tidak dibagikan kepada para pemilik itu akan
menambah jumlah modal suatu bisnis ya. Dan ini apabila dari salah satu pemilik mungkin mempunyai kewajiban ya dari yang dibeli mungkin ya pembelian barang tapi belum dibayar pada saat penutupan buku gitu ya, penutupan periode akuntansi, maka ini akan dikonversi pada saat ada bagian dividen yang akan diterima dari para pemilik yang mempunyai kewajiban. Jadi nanti pada saat dibagikan dividen untuk pemilik saham, jika dari salah satu pemilik saham mempunyai kewajiban, maka ini akan mengurangi jatah dividen dari pemilik saham. Jadi bukan untuk mengurangi modal yang dimilikinya, jadi nggak mengurangi persentase kepemilikan ya. Tapi seandainya untuk kewajibannya melebihi dari hak dividennya, ini mungkin akan diperhitungkan sebagai piutang istimewa ya, mungkin untuk hubungan istimewa antara bisnis dengan pemilik usahanya gitu. Oh, ini ke-mute, sorry. Berarti di sisi perusahaannya itu akan dicatat sebagai hutang direksi mungkin ya, atau hutang ya, pemilik hutang pemilik usaha ya. Ya, pemilik usaha. Oke, saya lanjutkan nih. Ya. Yang selanjutnya, aduh panjang juga ini. Saya ingin mengetahui lebih detail tentang langkah pembuatan laporan arus kas pembiayaan. Jika perusahaan berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga untuk menggarap suatu proyek perusahaan dengan skema bagi hasil, apakah hal ini juga akan muncul dalam pembuatan laporan arus kas pembiayaan? Silakan Pak. Pembuatan laporan arus kas pembiayaan ya. Jadi laporan arus kas ini kan berisi 3 kategori arus kas ya. Ada arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan ya. Seandainya untuk kegiatan usaha yang memerlukan pembiayaan di dalam suatu produk ataupun proyek ya dalam suatu bisnis itu, maka ini akan otomatis juga akan tercantum di dalam laporan arus kas dalam periode tersebut gitu ya. Jadi contohnya misalkan perusahaan A membuat proyek pengembangan produk A dan ini akan didanai atau dibiayai dari pihak ketiga. Nah ini akan dicatat dana yang masuk sebagai arus kas masuk pembiayaan, dan biaya yang muncul atas arus kas pembiayaan ini kan muncul mungkin cicilan ya, cicilan pembiayaan dan bunganya nanti ini akan jadi arus kas keluar dari arus pembiayaan dalam satu periode yang sama. Jadi berapa besar arus kas masuk pembiayaan dan berapa besar yang keluar untuk mengembalikan cicilan maupun biaya bunganya. Seperti itu Pak Yud. Berarti kalau gitu cicilan dan bunga ini skemanya transaksi hutang berarti ya? Ya, transaksi hutang. Betul. Oke, meskipun disebut bagi hasil gitu ya. Ya. Ya besaran bunganya itu yang jadi dari bagi hasilnya ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak Herdi. Selain itu, saya juga ingin menanyakan soal pencatatan aset perusahaan setara cash, yakni logam mulia. Pada pencatatan di akhir periode akuntansi, nilai yang harus saya masukkan nanti, apakah nilai perolehan emas tersebut atau nilai emas itu sendiri pada saat itu? Ya, ini kalau perusahaan membeli atau mungkin ini menjadi bentuk investasi ya, karena ini mungkin usahanya bukan usaha jual beli logam mulia kan, tapi ini mengamankan mungkin sebagian aset kasnya ditanam dalam bentuk pembelian logam mulia. Makanya pada saat pencatatan logam mulia itu sebagai bahan investasi, maka akan dicatat sesuai nilai perolehannya. Nilai perolehan ini akan tercatat selama logam mulia itu tidak dijual atau tidak dilepas ya. Jadi pada saat saya ambil contoh untuk 100 gram logam mulia yang dimiliki seharga 1 miliar lah gitu ya. Nah, ini akan dicatat di neraca sebagai aset lancar bisnis ya gitu. Karena ini suatu waktu bisa saja dicairkan, dijual gitu untuk dilepas untuk keperluan likuiditas bisnis.
Nah, pada saat terjadi pelepasan sebagian atau seluruh dari logam mulia yang dimiliki, seandainya harga pasar dengan harga perolehan di awal terjadi selisih lebih, maka akan dicatat sebagai keuntungan investasi ya di 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 laporan laba ruginya, nanti akan masuk ke kategori pendapatan di luar usaha ya, karena bukan semata-mata ini kegiatan utama dari jual dengan harga perolehan dicatat sebagai pendapatan lainnya bagi perusahaan. Seperti itu Pak Yud. Sebetulnya ini agak aneh juga sih ya, karena emas ini kan kalau tidak ada hubungan dengan bisnisnya, dia itu hanya berfungsi sebagai pelindung aset. Jadi mungkin sebaiknya malah digunakan untuk pengembangan produk atau pengembangan pasar kalau menurut saya sih ya. Iya, betul. Oke lah. Anyway, itu pertanyaannya. Yang selanjutnya ini saya share juga ke sini. Apa yang menjadi dasar bahwa laporan keuangan bisa dianggap akuntabel? Ya. Silakan Pak. Yang menjadi dasar bahwa laporan keuangannya sudah disajikan akuntabel ya, yang pertama ya harus dilakukan pemeriksaan atau diaudit oleh pihak yang independen ya. Biasanya ini yang berhubungan dengan pihak eksternal nih. Kalau buat internal mungkin biasanya sudah ada internal auditnya, dan ini bisa menyatakan bahwa laporan yang disajikan sudah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan kalau pakai internal auditor ya. Tapi apabila ini berhubungan dengan pihak eksternal, maka laporan keuangan yang dilaporkan pihak auditor eksternal ya. Jadi biasanya akan dinyatakan nanti bahwa laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Pihak auditor menolak untuk memberikan pendapatnya apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi, maupun ada terjadinya penyimpangan di dalam proses kegiatan akuntansi itu sendiri gitu. Seperti itu Pak Yud. Siap, Freddy, ini lengkap sekali jawabannya. Ya, Jika saya namanya. ingin memulai membuat laporan keuangan perusahaan sesuai standar, step apa yang harus saya lakukan? Saya mempunyai persediaan barang jadi dan barang mentah. Itu yang harus dimasukkan ke laporan kah? Serta untuk perhitungan HPP-nya bagaimana? Sedangkan saya maklum di pabrik sehingga HPP-nya total, dan ada juga yang produksi sendiri sehingga ada pembelian material. Jadi saya harus memakai perhitungan HPP yang mana di laporan. Lalu jika saya mempunyai aset berupa komputer, laptop untuk pegawai, apa dimasukkan juga beserta penyusutannya? Ini panjang nih. Silakan Ferry satu-satu dijawab. Pertanyaannya banyak ya. Ya, jadi ginilah, ini intinya kan bagaimana cara memulai membuat laporan keuangan yang sesuai standar ya. Jadi mudahnya kalau yang bertanya ini bahwa belum punya laporan keuangan, ya mungkin lakukan pemetaan dulu ya. Pemetaan dulu. Yang paling mudah mungkin dengan cara tadi konsep persamaan dasar akuntansi bahwa aset sama dengan utang ditambah modal ya. Nah, ini kita bisa dimulai dari yang aset yang kita miliki aja dulu berapa kan gitu. Nah, tadi ini ada persediaan barang, barang jadi, barang mentah, dan yang lainnya nih. Jadi ini bisa dilakukan untuk persediaan barang ya. Saran saya mungkin bisa lakukan perhitungan fisik aja. Jadi perhitungan fisik terakhir yang akan dijadikan nilai aset buat bisnis untuk membuat laporan keuangan. Jadi nanti dasarnya untuk persediaan barang mungkin dasar dari perhitungan fisik. Kemudian tadi ada laptop atau komputer yang digunakan pegawai. Ya ini kalau emang digunakan untuk kepentingan atau kegiatan bisnisnya, ya ini akan dijadikan aset tetap ya. Nanti tinggal dihitung kapan perolehan aset tersebut dan berapa lama telah disusutkan. Ini akan masuk juga ke
ke komposisi aset yang dimiliki. Jadi mungkin diurut dari uang yang dimiliki terakhir mungkin ya, atau dalam bentuk kas di tangan maupun rekening bank yang dimiliki, saldo terakhir, terus perhitungan fisik persediaan, terus kalaupun ada biaya-biaya dari bayar di muka yang masih belum dirasakan manfaatnya, itu masih bisa dijadikan aset, kita akan dicatat di bagian dari aset bisnis yang dimiliki, termasuk tadi aset tetap, contohnya tadi laptop, komputer, mungkin kalau ada kendaraan juga, bangunan atau gedung ataupun tanah yang dimiliki yang digunakan untuk kegiatan usaha, ini bisa dicatat sebagai aset. Nah, nanti rincian dari mulai kas sampai tadi aset tetap, berapa totalnya, terus berapa punya tagihan atau punya kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, kalau seandainya kita punya tagihan pihak ketiga, ini akan menjadi pengurang ya. Jadi aset yang dimiliki dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki, itulah modal bersih yang akan dijadikan dasar mungkin untuk pencatatan awal laporan keuangan untuk periode-periode selanjutnya. Seperti itu Pak Yud, mungkin yang pertanyaan ini meskipun panjang. Ya. Kalau untuk HPP-nya ini gimana Pak Herdi? Perhitungan HPP kan dia ada maklun, ada produksi sendiri tuh dia. Nah, ini kan HPP ini akan muncul dari nilai persediaan yang ada nih. Ini HPP ini kan kalau mau dihitung muncul karena ada barang yang terjualnya nih. Tapi kalau ini transaksinya hanya akan dijadikan aset aja, naik jadi posisi aset yang dimiliki untuk laporan awal, karena ini kan nggak mungkin periode yang sudah berjalan kita hitung semuanya nih. Jadi kalaupun ini laporan keuangan sebelumnya belum dibuat gitu ya, dan ini ada rencana HPP mungkin dari maklun, dari yang dimiliki sendiri, ya udahlah aja, stok terakhir aja itu yang dijadikan nilai persediaan. Nah, ini untuk stok terakhir dan untuk periode berikutnya akan muncul nanti HPP di sini, karena HPP akan terjadi apabila barang itu keluar gitu dari pengelolaan kita, jadi mungkin terjual ataupun rusak barangnya, maka akan muncul nilai HPP tersebut. Tapi kalau belum terjadi aktivitas usaha, HPP itu belum persediaan barangnya seperti itu. Jadi kalau di HPP itu ada yang barang yang siap untuk dijual. Nah, inilah perhitungan dari fisik stock of name ya. Jadi pada saat fisik yang siap dijual, setelah ada penjualan baru akan terjadi HPP itu terjadi kan di dalam bisnisnya. Ya, ini yang untuk HPP agak ini mungkin agak penjelasannya harus dibikin itu simulasi, karena nggak mungkin juga langsung dibuatkan laporan laba rugi dengan karena HPP akan muncul di laporan laba rugi, sementara kita akan petakan dulu bahwa berapa sih posisi keuangan kita. Posisi keuangan kita itu terdiri dari 3 tadi, aset, hutang, dan modal gitu. Tapi untuk laba rugi ini dari aktivitas yang sudah dijalankan ini. Kecuali data-datanya ada, mungkin nanti bisa dibantu dihitung HPP-nya yang dia maklun seperti apa, muncul di laporan, yang dipunya sendiri seperti apa kan gitu. Kalau misalnya memang sebentar bisa aja Pak Herdi dibuatin simulasi dulu sambil saya nerangin, tambahin sedikit yang tentang apa enggak? Saya sambil ngejelasin ya, penambahan tadi tentang apa sih tadi jika yang harus saya lakukan. Pak Herdi silakan membuat itu ya simulasi, saya tambahin yang ini nih. Lakukan beberapa langkah seperti dari mulai 1, cek berapa uang yang ada di kas, di bank. Pertama itu ya. Kedua, cek apakah kita punya piutang
Artinya ada pembeli kita yang belum bayar ke kita. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, cek berapa saldo stok barang dagangan kita. Nah, ini ketiga ini dikategorikan bekas bank ini, kemudian piutang sama stok barang dagangan ini, totalkan berapa? Ini menjadi aset. Kita punya peralatan kerja seperti mesin, komputer, atau peralatan usaha lainnya lah ya. Dan nilai berapa nilai uangnya per saat inilah. Gampangnya sih begitu. Kemudian cek juga kalau misalnya kita punya kendaraan, motor, mobil, truk, mobil bak, nilai per saat ini. Dan yang ketiga, kan kita punya toko, kantor, gudang, atau tempat produksi. Nah, ketiga hal ini, peralatan, kendaraan, bangunan, ini disebut aset tetap. Kemudian nilai jumlahnya berapa, ya. Nah, kategori aset lancar dengan aset tetap ini jumlahkan menjadi total aset. Nah, kita sekarang udah punya total aset tuh. Nah, langkah selanjutnya, cek apakah kita punya hutang ke pihak ketiga, seperti supplier misalnya. Kalau punya, ya dicatat itu sebagai hutang kepada supplier. Adalah modal saat itu, atau ekuitas ya, kalau misalnya bentuknya PT misalnya. Jadi, udah kita udah punya neraca itu dari situ, asetnya sudah diketahui, hutangnya juga udah, selisihnya itu berarti modal per saat ini. Ini jadi saldo awal kita untuk melakukan tinggal dicatat ketika, dan nanti kemudian dipisah-pisahin yang kemudian akhirnya itu tambahan dari saya tentang bagaimana memulainya gitu. Herdi mungkin udah bisa ini bikin sharing simulasi. singkat aja cara menentukan APP ya. Ini coba saya share mungkin ya Pak Yud ya. Silakan share screen. Biar ada Ya. gambaran, soalnya apa simulasi angka ini. Kelihatan nggak Pak Yud? Kelihatan. Ya. Ya, jadi ini bicara tadi kan masalah kalau menghitung APP seperti ini ya. Terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan APP yang sudah ditentukan karena dia maklum dari suatu pabrik ya. Ya sekarang gini, kalau misalkan dia pun melakukan istilahnya ada juga dalam bisnis itu gini, dia maklun barang juga dari pabrik tersebut, jadi seolah sebenarnya ongkos jasa saja sih yang akan didapat dia, tapi seolah-olah kan dia beli dulu tuh barang dari pabrik dan nanti dijual lagi dalam bentuk produk jadinya kan gitu. Nanti akan muncul pada saat pembelian bahan-bahannya dianggap hutang tuh, pada saat dia mengirimkan barang jadinya akan muncul tagihan. Nanti selisihnya itu biasanya ya emang jasa dari maklum tersebut. Sehingga saran saya kalau produknya sangat berhubungan sekali dengan yang dibuat sendiri, ya untuk HPP disatukan. Jadi tanpa harus bingung, oh ini untuk HPP pabrik ya sekian, untuk HPP di produk sendiri sekian. Jadi anggap aja untuk membuat satu produk A, mau dibuat sendiri maupun menjadi maklum dari pabrik tertentu gitu ya, proses itu akan tetap dicatat sebagai pembelian ya. Jadi kalau
pada saat kita menjadi makmum dalam suatu pabrik dan kita membeli juga produknya di pabrik diproduksi sendiri kan gitu, seperti itu. Nanti akan masuk sebagai bagian dari komponen HPP yang akan terjadi. Nah, ini rumus HPP ini kan sebenarnya udah baku nih di akuntansi. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, sehingga akan muncul persediaan barang yang siap untuk dijual. Kemudian ada persediaan akhir. Ini kan dikurangi dengan persediaan akhir, itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, ini untuk produk, apabila diproduksi sendiri, ini masuk komponen pembelian ini diganti ya, jadi proses pengadaan produksi sendiri, akan muncul harga pokok produksi nih. Di proses pembelian ini, karena diproduksi sendiri akan muncul harga pokok produksi. Tapi kalau kita tidak memproduksinya sendiri dan hanya menjual produk jadi, ya persediaan awal kita ditambah pembelian, itu adalah persediaan yang siap untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang ada dalam bisnis kita. Sehingga inilah akan dilaporkan harga pokok penjualan di laporan laba rugi bisnisnya. Seperti itu Pak Yud, mungkin penjelasan singkat tentang perhitungan HPP ya, meskipun dia juga bertindak sebagai makmum dalam suatu produksi pabrik tertentu gitu ya. Siap. Mungkin bisa ditambahkan Pak Yud, ada yang ditambahkan? Ya cukup sih, karena ya sederhananya sih begitu. Dan sebenarnya kan kalau pakai sistem ya pakai software tuh ya relatif gampang lah. Betul, lebih mudah. Inputnya.